Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran bagi mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, hari ini kita akan membahas materi ke-14 terkait Vertical Marketing System atau FMS. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai sistem dan integrasi saluran terlebih dahulu sebelum kita fokus mengkaji sistem pemasaran vertikal itu sendiri. Nah, sistem distribusi itu tidak tinggal diam, di mana lembaga-lembaga perdagangan besar dan pengecer baru mulai bermunculan dan sistem saluran baru berkembang. Hal ini seperti yang diungkapkan Kotler dan Kettler, bahwa sistem pemasaran dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, sistem pemasaran vertikal, kedua, sistem pemasaran horizontal, dan ketiga, sistem pemasaran multi saluran. Kita akan pelajari satu persatu lebih dahulu. Sistem pemasaran vertikal atau FMS. Vertical Marketing System terdiri atas produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak sebagai sistem yang menyatu. Nah, salah satu anggota saluran, pemimpin saluran, memimpin anggota-anggota lainnya atau memberikan hak waralaba terhadap mereka atau memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Pemimpin saluran dapat berupa produsen, pedagang besar, atau pengecer. Di sisi lain, sistem pemasaran horizontal, di mana dua atau beberapa perusahaan tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. Misalnya kerjasama antara Ford Corporation di Amerika Serikat dengan Mazda Corporation di Jepang. Mereka membuat produk bersama yang diberi merek Ford untuk pasar Amerika Serikat dan didistribusikan oleh Ford Corporation, dan merek Mazda untuk pasar Jepang yang didistribusikan oleh Mazda Corporation. Nah, yang ketiga adalah sistem pemasaran multi saluran. Terjadi apabila satu perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau beberapa segmen pelanggan. Untuk mengatasi konflik, perusahaan dapat menggunakan saluran yang berbeda pada pelanggan yang dituju. Misalnya direct sales untuk pelanggan besar, sedangkan telemarketing untuk pelanggan sedang. Nah, kita akan lebih fokus mengkaji terkait sistem pemasaran vertikal atau Vertical Marketing System atau disingkat FMS ini. Nah, sistem pemasaran vertikal terdiri dari Vertical Marketing System Corporate, Vertical Marketing System Administrasi, dan Vertical Marketing System Kontrak. Kita akan pelajari satu persatu. Vertical Marketing Corporate mengkombinasikan serangkaian tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal. Integrasi vertikal dapat dicapai dengan integrasi ke belakang atau ke depan. Contoh realnya adalah FMS Corporate Giant Food Store yang mengoperasikan fasilitas pembuatan es, pembotolan minuman ringan, dan toko roti, dan kemudian memasuk ke toko Giant. Jadi mereka membuat dan juga memiliki toko untuk menjual produknya sendiri. Contoh yang lain, kalian dapat melihat Cimory. Cimory juga selain memproduksi juga mendistribusikan produknya sendiri. Nah, yang kedua adalah Vertical Marketing System Administrasi. FMS administrasi ini mengkoordinasi serangkaian tahap produksi dan distribusi tidak melalui kepemilikan biasa, tetapi lewat besar dan kekuatan salah satu pihak. Jadi produsen yang kuat dapat mempertahankan kerjasama yang kuat sehingga mendapat dukungan dari penjualnya. Misalnya merek Kodak. Gillette adalah contoh produk yang cukup mendominasi pasar. Nah, ini dia lebih mendominasi pasar. Kemudian ada juga FMS Kontrak yang merupakan perusahaan independen di tingkat produksi dan distribusi yang berbeda yang melakukan penggabungan program berdasarkan pada satu perjanjian yang lebih menguntungkan daripada melakukannya sendiri. FMS Corporate ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jaringan sukarela yang disponsori pedagang besar. Koperasi pengecer dan organisasi franchise sukarela yang disponsori pedagang besar membantu pedagang besar untuk bersaing secara efektif dan jaringan organisasi yang lebih besar. Kedua, koperasi pengecer adalah tempat pembelian produk oleh anggota yang akan memberikan laba sesuai dengan jumlah pembelian. Dan yang ketiga adalah Vertical Marketing System Kontrak, organisasi franchise.
Perkembangan franchise sangat cepat saat ini, seperti banyaknya restoran fast food yang berasal dari luar negeri. Franchise ini memiliki 3 bentuk, yaitu franchise pengecer yang disponsori produsen, seperti Ford yang memberikan lisensi pada penyalur untuk penjual mobil. Kedua, franchise pedagang besar yang disponsori produsen, misalnya Coca-Cola, yang memberikan hak pembotolannya yang membeli sari sirupnya untuk dijual ke pengecer lokal. Dan ketiga, franchise pengecer yang disponsori oleh perusahaan jasa. Nah, itu yang kita pelajari hari ini terkait vertical marketing system. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.